Selamat datang di channel Nyi Arga, tempat di mana kisah, inspirasi, dan makna kehidupan bertemu dalam satu cerita. Bersiaplah untuk merasakan perjalanan emosional yang penuh hikmah, pelajaran, dan kejutan di setiap tayangan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena setiap cerita punya makna yang tak boleh terlewatkan. Selamat menyelami kisah bersama Nyi Arga. Arman dan Dinda adalah sepasang suami istri yang telah menikah selama 5 tahun. Pertemuan mereka bermula dari sebuah acara sosial di kampus, di mana Arman, seorang mahasiswa teknik sipil yang cerdas dan ambisius, bertemu dengan Dinda, mahasiswi sastra yang lembut dan penuh empati. Sejak awal, perbedaan karakter mereka justru menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Arman yang tegas dan pekerja keras, sementara Dinda yang sabar dan penuh pengertian. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk membangun kehidupan sederhana di sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Arman bekerja sebagai insinyur di perusahaan konstruksi ternama, sementara Dinda memilih untuk mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga dan sesekali menulis artikel lepas untuk media online. Kehidupan pernikahan mereka pada awalnya berjalan harmonis. Setiap pagi, Dinda dengan penuh cinta menyiapkan sarapan untuk Arman, sementara Arman selalu mencium kening Dinda sebelum berangkat kerja. Mereka sering menghabiskan waktu sore bersama di taman, berbicara tentang masa depan dan impian mereka untuk memiliki anak. Dinda adalah sosok yang sangat menghargai nilai-nilai keluarga. Ia dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, di mana kedua orang tuanya menjadi panutan tentang kesetiaan dan ketulusan dalam rumah tangga. Hal itu membentuk Dinda menjadi sosok istri yang penuh perhatian dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi. Sementara itu, Arman tumbuh dengan latar belakang yang berbeda. Ayahnya yang seorang pengusaha sukses seringkali menekan Arman untuk menjadi sosok yang tangguh dan berprestasi. Hal ini membentuk karakter Arman menjadi ambisius dan pekerja keras, namun di sisi lain, ia juga sering merasa terbebani oleh tanggung jawab yang besar. Meski demikian, cinta mereka begitu kuat. Mereka memiliki impian untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, membesarkan anak-anak dengan penuh cinta, dan saling mendukung dalam setiap tantangan hidup. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai rencana. Di tengah kebahagiaan mereka, badai perlahan mulai datang tanpa disadari. Waktu berlalu, tahun demi tahun, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan konstruksi. Ambisi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Dinda mendorongnya bekerja lembur hingga larut malam. Namun, tanpa disadari, kesibukan Arman perlahan menciptakan jarak di antara mereka. Dinda yang awalnya sabar mulai merasa kesepian. Ia merindukan sosok Arman yang dulu hangat, yang selalu meluangkan waktu untuk berbincang dan tertawa bersama. Namun kini, meja makan mereka sering kosong. Arman pulang dalam keadaan lelah, bahkan terkadang langsung tertidur tanpa sempat berbicara dengan Dinda. "Mas, aku cuma ingin kita bicara sebentar. Aku merasa ada yang berbeda di antara kita," ucap Dinda suatu malam, mencoba membuka hati. Namun, Arman yang tengah lelah hanya menjawab singkat, "Aku capek, Din. Semua yang kulakukan ini untuk kita. Tolong, pahami aku." Kata-kata itu membuat hati Dinda terluka. Bukan karena Arman marah, melainkan karena Dinda merasa tak lagi menjadi prioritas dalam hidup suaminya. Di sisi lain, Arman pun merasa terbebani. Tekanan dari kantor, target yang harus dicapai, dan impian memiliki rumah yang lebih besar untuk masa depan mereka membuatnya terjebak dalam lingkaran pekerjaan tanpa henti. Ia merasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tetapi tanpa sadar, ia mengabaikan kebutuhan emosional Dinda. Perbedaan pendapat pun semakin sering terjadi. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah dipermasalahkan, kini menjadi pemicu pertengkaran. Dinda merasa Arman tak lagi peduli, sementara Arman merasa Dinda terlalu menuntut. "Kenapa kamu gak pernah mengerti perjuanganku?"
Din, bentak Arman suatu malam. Dan kenapa kamu gak pernah ada buat aku, Mas? Jawab Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Jarak di hati mereka semakin lebar, meski tubuh mereka hanya terpisah beberapa sentimeter. Dinda mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia yang dulu ceria, kini menjadi sosok yang sering menangis dalam diam. Ia merindukan sosok Arman yang dulu penuh perhatian, namun yang ia temukan hanyalah bayangan lelaki yang terlalu sibuk mengejar kesuksesan. Sementara Arman, di tengah kesibukannya, mulai merasakan kekosongan. Ia bekerja keras untuk kebahagiaan mereka, namun mengapa justru cinta mereka terasa semakin jauh? Badai ini datang tanpa permisi. Menguji kesabaran, kesetiaan, dan kekuatan hati mereka berdua. Namun, mereka belum menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Seiring berjalannya waktu, jarak emosional antara Arman dan Dinda semakin melebar. Di saat Dinda merindukan kehangatan suaminya, Arman justru menemukan kenyamanan di tempat yang salah. Di kantor, ada sosok wanita bernama Sarah. Ia adalah rekan kerja Arman yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Sarah memahami tekanan yang dirasakan Arman, dan perlahan, kehadirannya menjadi tempat pelarian dari kelelahan yang Arman rasakan di rumah. Awalnya, Arman menganggap kedekatan mereka hanyalah sebatas rekan kerja. Namun, tanpa disadari, hatinya mulai condong pada perhatian yang Sarah berikan. Senyuman Sarah yang lembut, cara bicaranya yang menenangkan, dan perhatiannya yang tulus membuat Arman merasa dihargai. Sementara itu, Dinda mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Arman yang dulu hangat kini semakin dingin. Pulang semakin larut, dan bahkan mulai menjaga jarak saat Dinda mencoba mendekat. Hati Dinda mulai dipenuhi kecurigaan. Ia mencoba menepis pikiran buruk yang terus menghantuinya, namun sikap Arman yang semakin jauh membuat luka di hatinya semakin dalam. Suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Dinda memberanikan diri untuk memeriksa ponsel suaminya. Tangannya gemetar saat membuka pesan-pesan di aplikasi percakapan. Dan di sanalah, ia menemukan kenyataan yang selama ini ia takutkan. Pesan-pesan dari Sarah yang penuh perhatian. Tawa dan candaan yang dulu hanya milik Dinda, kini dibagi dengan wanita lain. Air mata Dinda jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya terasa sesak, seperti ada ribuan duri yang menusuk hatinya. Ia ingin berteriak, ingin marah, namun yang keluar dari bibirnya hanyalah isak tangis yang tertahan. Malam itu, Dinda duduk sendirian di sudut kamar, memeluk lututnya sambil menangis dalam diam. Ia merasa dunianya runtuh. Lelaki yang ia cintai sepenuh hati, yang ia perjuangkan selama ini, kini telah menghancurkan kepercayaannya. Namun, di tengah rasa sakit yang begitu dalam, Dinda tetap mencintai Arman. Ia ingin mempertahankan rumah tangga mereka, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena cintanya yang begitu tulus. Dinda memilih untuk memendam rasa sakit itu sendiri. Ia berusaha tersenyum di hadapan Arman, meski hatinya hancur berkeping-keping. Setiap malam, saat Arman tertidur, Dinda menangis dalam gelap. Ia berdoa, memohon kepada Tuhan agar Arman kembali pada dirinya. Ya Allah, jika dia masih jodohku, kembalikan hatinya padaku. Tapi jika tidak kuatkan aku untuk melepaskannya, bisik Dinda di sela-sela isaknya. Arman, yang tidak menyadari betapa hancurnya hati Dinda, terus larut dalam dunianya sendiri. Ia tak tahu bahwa Dinda diam-diam menyimpan luka yang begitu dalam, luka yang bahkan tak sanggup ia ucapkan. Hati Dinda penuh dengan rasa sakit, namun ia tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia percaya, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Namun, sampai kapan Dinda sanggup menahan luka ini? Sampai kapan ia bisa bertahan dalam keheningan yang menyiksa?
Malam itu, hujan turun deras, seperti menggambarkan gejolak hati Dinda yang tengah dilanda badai. Ia duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, jemarinya menggenggam erat ponsel yang baru saja mengantarkannya pada kenyataan yang paling menyakitkan. Di layar ponselnya, terbuka sebuah foto yang dikirim oleh seorang teman, foto Arman dan Sarah di sebuah kafe, duduk berdua dengan tatapan penuh keintiman. Senyum Arman yang dulu menjadi miliknya, kini ia lihat diberikan kepada wanita lain. Dinda tak bisa lagi menahan gejolak emosinya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa henti, dadanya terasa sesak seperti ada beban berat yang menghimpit. Ini bukan sekadar prasangka lagi. Ini kenyataan. Suaminya telah mengkhianati cinta yang selama ini ia jaga. Saat pintu rumah terbuka, Arman masuk dengan wajah lelah. Ia melepaskan jasnya dan hendak menuju kamar, namun langkahnya terhenti ketika melihat Dinda berdiri di tengah ruangan dengan mata yang memerah. "Mas," suara Dinda bergetar, penuh luka dan kemarahan yang ditahan. Arman menghela napas, seolah sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. "Dinda, aku lelah. Kita bicarakan besok saja, ya?" "Besok," suara Dinda meninggi. Ia meraih ponselnya dan menunjukkan foto itu ke wajah Arman. "Ini maksudmu? Apa ini yang kamu lakukan saat aku menunggumu setiap malam? Saat aku berdoa agar kamu kembali seperti dulu?" Arman terdiam. Wajahnya pucat, matanya membelalak menatap bukti yang tak bisa lagi ia sangkal. "Jawab aku, Mas," suara Dinda pecah, tangannya mengepal menahan sakit yang semakin menghujam hatinya. "Sejak kapan? Sejak kapan kamu mengkhianati aku?" Arman mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan berat. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya lagi berbohong. Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu, Din," katanya dengan suara lemah. Dinda tertawa getir. "Tidak berniat menyakiti. Jadi, apa yang kamu sebut ini?" Arman tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti pria paling pengecut di dunia. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang selama ini mencintainya dengan tulus. Dinda berjalan mendekat, air matanya terus mengalir. "Aku ini istrimu, Mas. Aku yang ada di rumah ini, menunggumu, mendoakanmu, mencintaimu dengan segenap hati. Tapi kamu memilih mencintai orang lain." Arman menunduk, tak mampu menatap mata istrinya yang penuh luka. "Kamu tahu rasanya, Mas," suara Dinda melemah, hampir seperti bisikan. "Tiap malam aku menangis, tapi aku tetap tersenyum di hadapanmu. Aku berharap kamu sadar, berharap kamu kembali. Tapi kamu malah semakin menjauh." Air mata Arman jatuh. Ia ingin menghapus kesalahan ini, ingin memutar waktu, tapi semuanya sudah terlanjur. "Aku minta maaf, Din," suaranya serak, penuh penyesalan. Dinda menggeleng pelan, lalu tersenyum getir. "Maaf," ia tertawa, tapi suaranya dipenuhi kepedihan. "Maafmu gak akan menghapus luka ini, Mas. Gak akan mengembalikan aku yang dulu." Ruangan itu dipenuhi isak tangis Dinda, sementara Arman hanya bisa berdiri, tak berdaya di hadapan wanita yang telah ia lukai. Malam itu, hujan terus turun, seolah ikut menangisi hati seorang wanita yang telah tersakiti oleh cinta yang dulu ia percayai. Namun, di tengah kehancuran itu, Dinda tahu ia harus membuat keputusan. Dan kali ini, ia tidak akan lagi memikirkan perasaan Arman di atas luka yang ia rasakan sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran yang menguras hati dan air mata, rumah mereka terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dinda duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup setelah kepergian Arman. Suaminya memilih pergi, meninggalkan rumah mereka, mungkin karena merasa bersalah,
Atau mungkin juga karena tak sanggup menghadapi kenyataan. Di atas ranjang mereka, masih tergantung jas kerja Arman yang tadi pagi ia rapikan. Bau parfumnya masih tertinggal di bantal. Semua terasa begitu menyakitkan, mengingatkan Dinda bahwa laki-laki yang pernah menjadi dunianya kini telah menghancurkan segalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Luka di hatinya masih terlalu segar. Ya Allah, apa salahku? Kenapa harus aku yang merasakan ini? Dinda tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga yang dulu ia bangun dengan penuh cinta kini berantakan seperti ini. Dulu, rumah mereka adalah tempat yang penuh kebahagiaan, tempat di mana ia merasa aman dalam pelukan Arman. Tapi kini, yang tersisa hanyalah kehampaan. Setelah sekian lama terisak dalam sepi, Dinda akhirnya mencoba bangkit. Ia menarik napas panjang, lalu meraih ponselnya. Ia butuh seseorang untuk bersandar. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi ibunya. Tak butuh waktu lama, suara lembut ibunya menyambut, "Dinda? Ada apa, Nak?" Mendengar suara ibunya saja sudah cukup membuat tangis Dinda pecah lagi. Ia terisak, tak sanggup berkata-kata. "Dinda, bicara sama ibu." "Kamu kenapa, Nak?" "Ibu," suaranya lirih, "Dinda." Dinda gak kuat. Tak banyak bertanya, ibunya langsung meminta Dinda pulang ke rumah mereka. Dengan langkah lunglai, Dinda meraih tasnya dan pergi meninggalkan rumah yang kini terasa terlalu menyakitkan untuk ditempati. Saat sampai di rumah orang tuanya, Dinda disambut oleh ibunya yang langsung menariknya ke dalam pelukan hangat. "Ya Allah, Nak, apa yang terjadi?" Dinda hanya bisa menangis di dada ibunya, tak sanggup mengucapkan satu kata pun. Ibunya mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang, sementara ayahnya hanya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh tanya dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, Dinda akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan segalanya. Tentang bagaimana Arman berubah, tentang pesan-pesan yang ia temukan, tentang foto yang mengukuhkan kenyataan pahit dalam hidupnya. Mendengar cerita itu, mata ibunya berkaca-kaca. Ayahnya terdiam, menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan untuknya. "Ibu tahu ini berat untukmu, Nak," suara ibunya lembut, penuh kasih sayang. "Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan kesalahan Arman menghancurkan hidupmu." Dinda mengangguk, meskipun hatinya masih terlalu rapuh untuk benar-benar memahami apa yang harus ia lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda bisa tidur dalam dekapan ibunya, meski air mata masih membasahi bantalnya. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil yang ia sewa untuk sementara, Arman duduk sendirian di tepi ranjangnya. Ia menatap langit-langit dengan tatapan kosong, pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Ia meraih ponselnya, ingin menghubungi Dinda, ingin meminta maaf sekali lagi, ingin mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin kembali. Tapi ia ragu. Apakah Dinda masih mau mendengarnya? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar sendirian. Ia mengira memberi Dinda waktu akan menyelesaikan segalanya, tapi ternyata jarak ini justru semakin membuatnya sadar betapa berharganya Dinda dalam hidupnya. Dan kini, pertanyaan terbesar yang menghantui pikirannya adalah, apakah ia masih punya kesempatan untuk kembali? Hari-hari berlalu, dan meskipun luka di hatinya masih menganga, Dinda mulai mencoba menemukan ketenangan. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya, belajar menerima rasa sakit yang ia rasakan, dan yang terpenting, berusaha menemukan jawabannya dalam doa. Setiap malam, di sajadahnya, Dinda berdoa dengan air mata yang terus mengalir. "Ya Allah, jika dia masih jodohku, kembalikan hatinya padaku. Tapi jika tidak, tolong kuatkan aku untuk melepaskannya."
ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena kesalahan Arman. Dinda tahu bahwa hatinya mungkin belum siap memaafkan. Tapi setidaknya, ia ingin mencoba menemukan ketenangan meski harus melaluinya sendirian. Malam kembali sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar di apartemen kecil tempat Arman mengasingkan diri. Ia duduk di sofa dengan tangan menutupi wajahnya, pikirannya kusut, hatinya kacau. Gelas kopi di meja di depannya telah dingin, sama seperti hatinya yang kini terasa beku oleh rasa bersalah. Setiap malam, ingatan tentang Dinda terus menghantuinya, tatapan mata penuh luka, suara tangisnya yang pecah, dan kalimat yang diucapkannya dengan hati yang hancur. "Aku ini istrimu, Mas. Aku yang ada di rumah ini, menunggumu, mendoakanmu, mencintaimu dengan segenap hati. Tapi kamu memilih mencintai orang lain." Arman mengusap wajahnya. Ia benci dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia melakukan ini kepada wanita yang telah menemani perjuangannya sejak awal? Wanita yang pernah ia janjikan untuk selalu ia jaga dan cintai, malah ia lukai dengan cara yang begitu kejam. Sejak Dinda pergi ke rumah orang tuanya, Arman merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa kosong. Tiada suara lembut Dinda yang menyambutnya pulang, tiada aroma masakannya yang selalu membuatnya merasa nyaman. Kini, ia hanya seorang pria yang dikelilingi oleh kesunyian. Arman teringat pada masa-masa awal pernikahannya dengan Dinda. Betapa dulu mereka berjuang bersama, saling mendukung dalam keadaan sesulit apapun. Dinda selalu menjadi sumber kekuatannya, perempuan yang dengan sabar menemani setiap langkahnya. Namun, kesibukan kerja, tekanan finansial, dan kebodohan dirinya sendiri membuatnya lupa akan hal itu. Ia membiarkan hatinya terbuka untuk wanita lain, hanya karena merasa ingin dimengerti. Apa aku benar-benar mencintai Sarah? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun, jawaban itu jelas tidak. Perasaan yang ia miliki terhadap Sarah bukanlah cinta, hanya ilusi kenyamanan sesaat yang menutupi kelelahan dan kejenuhannya. Tapi dengan ilusi itu, ia hampir kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya, keluarganya. Arman menarik napas panjang. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menghapus kesalahannya, tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Di rumah orang tuanya, Dinda mulai merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatinya masih luka, kehangatan keluarganya sedikit demi sedikit mengisi ruang kosong yang selama ini dibiarkan menganga. Setiap pagi, ia membantu ibunya memasak, berbicara dengan ayahnya, dan sesekali mencoba tersenyum. Tapi di balik semua itu, pikirannya tetap dipenuhi oleh Arman. Hatinya masih dipenuhi amarah dan kecewa, tapi ia juga mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa Arman bisa selingkuh? Apa yang membuatnya berpaling? Malam itu, setelah berdoa panjang, Dinda mencoba mengingat kembali perjalanan rumah tangganya. Ia menyadari bahwa selama setahun terakhir, hubungan mereka memang mulai renggang. Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya, sementara Dinda merasa kesepian. Mereka masih tinggal dalam satu rumah, tapi jarang benar-benar berbicara dari hati ke hati. Mereka hidup berdampingan, tapi seperti orang asing. Dinda menghela napas panjang. Apakah aku juga punya andil dalam semua ini? Bukan berarti ia membenarkan perselingkuhan Arman, tetapi ia mulai memahami bahwa rumah tangga mereka tidak lagi sekuat dulu. Mungkin, dalam kesalahannya, Arman juga merasa sendiri. Namun, apakah itu alasan yang cukup untuk mengkhianati? Tidak. Dinda menutup matanya. Luka di hatinya belum sembuh, tapi ia mulai menyadari bahwa jika ingin menemukan jawaban, ia harus berbicara langsung dengan Arman.
Bukan untuk sekadar mendengar alasannya, tetapi untuk menemukan apakah ada sesuatu yang masih bisa diperjuangkan. Pagi itu, setelah lama berpikir, Dinda mengirim pesan singkat kepada Arman. "Kita perlu bicara." Arman terdiam menatap layar ponselnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, inilah saatnya untuk menghadapi kesalahannya secara langsung. Dengan penuh rasa takut dan harapan, Arman menjawab pesan itu. "Baik. Katakan kapan dan di mana." Dinda menatap pesan itu lama. Ia menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Mungkin ini akan menjadi akhir dari segalanya. Atau mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hujan turun rintik-rintik sore itu. Langit kelabu seakan menggambarkan gejolak perasaan di hati Arman dan Dinda yang sedang bersiap untuk pertemuan mereka. Di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat masih pacaran, Arman duduk gelisah. Jemarinya saling menggenggam erat, seolah berusaha menahan kegelisahan yang semakin menyesakkan dada. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Tak lama, pintu kafe terbuka, dan Dinda melangkah masuk. Wajahnya tetap cantik seperti biasa, tapi sorot matanya berbeda, tak lagi penuh kehangatan, melainkan dingin dan penuh kehati-hatian. Arman berdiri, ingin menyambutnya, tapi Dinda hanya memberi isyarat untuk langsung duduk. Kesunyian melingkupi mereka. Hanya terdengar suara hujan yang jatuh di luar jendela. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Mas?" Suara Dinda datar, tak ingin bertele-tele. Arman menelan ludah, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin meminta maaf, Din." Dari lubuk hati yang paling dalam. Dinda menghela napas panjang. "Permintaan maaf gak akan menghapus apa yang sudah terjadi, Mas." Arman mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku gak berharap kamu bisa melupakan semuanya begitu saja. Aku juga gak punya alasan untuk membela diri. Aku salah, Din. Aku sangat salah." Suasana hening sejenak. Dinda menatap Arman, mencari kejujuran di matanya. "Kenapa?" tanya Dinda akhirnya, suaranya sedikit bergetar. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Arman menunduk, mencoba merangkai kata yang tepat. Aku bodoh, Din. Aku terlalu tenggelam dalam pekerjaanku, terlalu banyak tekanan, terlalu lelah dan saat aku mulai merasa jauh dari kamu, aku malah mencari pelarian di tempat yang salah." Dinda mencengkeram jemarinya di bawah meja. "Jadi, kamu selingkuh karena merasa jauh dariku?" Arman menggeleng. "Bukan. Itu bukan alasan. Aku hanya ingin jujur tentang apa yang aku rasakan saat itu. Tapi semua ini bukan salahmu, Din. Ini sepenuhnya salahku. Aku yang membiarkan diriku tergoda. Aku yang mengkhianati kepercayaanmu." Arman menatap Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. "Setelah aku kehilangan kamu, aku baru sadar betapa berharganya kamu buat aku. Betapa aku egois selama ini. Aku tahu, mungkin kamu gak akan pernah bisa percaya sama aku lagi. Tapi satu hal yang pasti, Din. Aku benar-benar menyesal." Dinda mengalihkan pandangannya keluar jendela. Hatinya kacau. Ia bisa merasakan ketulusan di suara Arman, tapi luka di hatinya masih belum sembuh. "Aku sudah berusaha memaafkan, Mas. Tapi untuk kembali percaya, aku gak tahu apakah aku bisa." Arman menggenggam tangannya, membuat Dinda tersentak. "Aku gak akan memaksa, Din. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku akan memperbaiki semuanya, dengan atau tanpa kesempatan kedua. Aku akan menjadi laki-laki yang lebih baik, bukan karena aku ingin kamu kembali, tapi karena aku ingin memperbaiki diriku sendiri." Mata Dinda mulai basah.
Kata-kata Arman terdengar begitu tulus, tapi hatinya masih ragu. Apa kamu benar-benar mencintai aku, Mas? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Arman menatapnya dalam-dalam, tanpa ragu sedikit pun. Dinda, aku selalu mencintai kamu. Aku mungkin pernah tersesat, tapi hatiku selalu milikmu. Dinda terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia berada di persimpangan yang sulit, antara memaafkan atau melepaskan. Dan kali ini, ia harus memilih dengan hati yang paling jujur. Dinda duduk termenung di dalam kamarnya. Hatinya masih penuh dengan keraguan, tapi satu hal yang ia tahu pasti, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya dan Arman. Ini juga tentang keluarga yang telah mereka bangun bersama. Ia mengingat kembali hari-hari awal pernikahan mereka, impian yang dulu mereka rajut, dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Meskipun hatinya hancur oleh pengkhianatan Arman, ada satu hal yang tak bisa ia ingkari, cinta itu belum sepenuhnya mati. Demi anak-anak kami, batinnya berkata. Mereka mungkin belum memiliki anak saat ini, tapi Dinda tak ingin membangun rumah tangga yang penuh luka jika suatu hari mereka dianugerahi keturunan. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam keluarga yang utuh, dengan ayah dan ibu yang saling mencintai, bukan yang penuh dengan dendam dan kebencian. Namun, memberi kesempatan kedua bukan berarti melupakan begitu saja. Tidak. Dinda butuh waktu, dan lebih dari itu, Arman harus membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Malam itu, setelah sholat Isya, Dinda akhirnya menghubungi Arman. Tangannya gemetar saat mengetik pesan singkat. Mas, aku ingin kita bicara lagi. Di rumah, besok malam. Arman yang tengah duduk termenung di apartemennya, terlonjak ketika ponselnya berbunyi. Ia membaca pesan itu berulang kali, seakan memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. Jantungnya berdebar kencang. Dinda mengundangnya kembali ke rumah. Tanpa pikir panjang, Arman mengetik balasan. Baik, Din. Aku akan datang. Esok harinya, Arman tiba di rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Sudah lebih dari 2 minggu ia meninggalkan tempat ini, dan kini, ia kembali dengan harapan yang masih menggantung. Saat pintu terbuka, Dinda berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sama, namun ada keteguhan di matanya. Masuklah, katanya singkat. Arman melangkah masuk dengan hati-hati. Segala sesuatu di rumah itu masih sama, tapi rasanya berbeda. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Mereka duduk di ruang tamu. Tak ada teh atau kopi yang biasanya Dinda suguhkan. Hanya mereka berdua, dengan hati yang masih dipenuhi luka. Aku gak akan berpanjang lebar, Mas. Dinda akhirnya membuka suara. Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku memutuskan untuk memberi kesempatan kedua, bukan karena aku sudah bisa melupakan, tapi karena aku ingin kita memperbaiki semuanya. Mata Arman langsung berkaca-kaca. Dinda, aku janji, aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dinda mengangkat tangan, menghentikan Arman. Tapi ada syaratnya. Arman mengangguk cepat. Apapun, Din. Aku akan melakukan apapun. Aku butuh waktu untuk kembali percaya. Aku ingin kita membangun ulang hubungan ini dari awal. Aku ingin melihat kamu benar-benar berubah, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam tindakan. Arman mengangguk penuh kesungguhan. Aku akan membuktikannya, Din. Dinda menarik napas dalam-dalam. Dan satu lagi. Aku ingin kita ikut konseling pernikahan. Kita butuh bantuan untuk menyembuhkan luka ini. Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku setuju, Din. Aku akan lakukan apa saja agar kita bisa kembali seperti dulu.
Dinda menatap mata Arman dalam-dalam. Ia ingin percaya, tapi ketakutan masih mengintai di hatinya. Namun, setiap perjalanan selalu dimulai dengan langkah pertama. Dan ini adalah langkah pertama mereka menuju kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Dinda masih sering dihantui rasa curiga, masih ada momen di mana ia menangis diam-diam karena rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ada satu hal yang berbeda, Arman benar-benar berusaha. Ia mulai mengubah kebiasaannya. Setiap pulang kerja, ia tak lagi asyik dengan ponselnya, melainkan menghabiskan waktu bersama Dinda. Ia lebih sering mendengarkan, lebih sering menunjukkan perhatiannya. Ia juga berinisiatif untuk mengajak Dinda ke konseling pernikahan. Dalam sesi-sesi itu, mereka belajar memahami satu sama lain, menggali apa yang salah dalam hubungan mereka, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali retak, sulit untuk kembali seperti semula, kata terapis mereka suatu hari. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Butuh waktu, kesabaran, dan usaha dari kedua belah pihak. Dinda mulai melihat perubahan nyata pada Arman. Ia tidak hanya meminta maaf, tapi benar-benar berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia tak lagi menghindari pembicaraan serius, tak lagi bersembunyi di balik pekerjaannya. Arman, di sisi lain, belajar memahami bahwa kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Ia membiarkan Dinda memiliki ruangnya sendiri untuk memulihkan luka-luka yang ia sebabkan. Setiap hari adalah proses. Ada hari-hari di mana semuanya terasa baik, tapi ada juga hari-hari di mana kenangan pahit kembali menghantui. Namun, satu hal yang mereka sadari, mereka masih saling mencintai. Dan selama masih ada cinta, masih ada harapan. Dinda tahu keputusannya memberi Arman kesempatan kedua akan menuai banyak pertanyaan. Namun, ia tidak menyangka bahwa lingkungannya akan memberikan reaksi sekeras ini. Kamu yakin, Din? Suara sahabatnya, Rina, terdengar dari seberang telepon. Setelah semua yang dia lakukan, bukannya lebih baik kamu memulai hidup baru? Dinda menghela napas. Aku tahu, Rin. Aku juga butuh waktu. Tapi aku ingin mencoba, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk diriku sendiri. Tapi Din, cowok yang selingkuh sekali, biasanya akan selingkuh lagi. Dinda terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris hatinya. Ia pun sempat berpikir demikian. Bagaimana jika Arman hanya berubah untuk sementara? Bagaimana jika semua usahanya hanya topeng belaka? Namun, di lubuk hatinya, ia ingin percaya bahwa manusia bisa berubah. Tak hanya Rina, bahkan keluarganya pun tidak semua mendukung keputusannya. Kamu masih muda, Dinda, ujar ibunya dengan nada lembut tapi penuh kekhawatiran. Kamu punya pilihan untuk hidup lebih baik. Kami hanya takut kamu akan disakiti lagi. Ayahnya, yang selama ini selalu mendukung, hanya diam. Namun tatapan matanya sudah cukup menggambarkan bahwa ia belum bisa sepenuhnya menerima Arman kembali dalam keluarga mereka. Aku mengerti, Bu, kata Dinda dengan suara lirih. Tapi aku ingin melihat apakah kesempatan ini benar-benar bisa memperbaiki semuanya. Tapi Dinda, suara ibunya hampir berbisik, apa kamu masih bisa bahagia bersamanya? Pertanyaan itu menghantam dada Dinda dengan begitu kuat. Bisakah ia bahagia lagi dengan Arman? Ia tak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia sedang berusaha. Di tengah ketidakpercayaan orang-orang di sekeliling mereka, Arman berusaha membuktikan kesungguhannya. Ia sadar, kata-kata saja tak cukup. Ia harus menunjukkan melalui tindakan nyata bahwa ia benar-benar telah berubah. Setiap hari, ia memastikan bahwa Dinda merasa dihargai.
Ia tidak lagi hanya sekadar pulang ke rumah dan menganggap semuanya baik-baik saja. Ia terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka, ikut membantu pekerjaan rumah, mendengarkan keluh kesah Dinda, dan yang terpenting, memberikan waktu dan perhatiannya sepenuhnya. Salah satu momen yang paling menyentuh Dinda adalah ketika Arman dengan penuh kesungguhan menemui ayahnya. Hari itu, Arman datang ke rumah mertuanya sendirian. Ia duduk berhadapan dengan ayah Dinda, seorang pria yang selama ini ia hormati, tapi kini memandangnya dengan penuh kekecewaan. "Apa tujuanmu datang ke sini, Men?" tanya ayah Dinda dengan suara tegas. Arman menelan ludah. "Saya ingin meminta maaf, Pak. Untuk semua kesalahan yang saya lakukan pada Dinda, pada keluarga ini." Ayah Dinda diam. "Saya tidak punya alasan apapun, Pak. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya menyesal. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya tidak akan pernah menyakiti Dinda lagi." Ayah Dinda mengamati Arman dengan mata tajam. Kata-kata itu mudah diucapkan, Men. Tapi kepercayaan yang sudah hancur tidak akan mudah kembali. "Saya tahu, Pak," kata Arman dengan tulus. "Saya tidak meminta untuk langsung dipercaya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan melakukan apapun untuk membuat Dinda bahagia." Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ayah Dinda menghela napas panjang. Wajahnya masih penuh keraguan, tapi ada sedikit kelegaan di matanya. "Kalau kau benar-benar mencintai Dinda, jangan buktikan hanya dengan kata-kata, Men. Buktikan dengan tindakanmu. Jika kau mengecewakan putriku lagi, aku sendiri yang akan memastikan kau tidak mendapat kesempatan ketiga." Arman mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Dari sudut ruangan, Dinda yang mendengar pembicaraan itu tak bisa menahan air matanya. Ia melihat ketulusan dalam diri Arman, tapi apakah itu cukup untuk menghapus luka di hatinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Ujian berikutnya datang dalam bentuk yang lebih halus namun lebih berbahaya, godaan. Suatu hari, seorang rekan kerja lama Arman, yang pernah dekat dengannya, mencoba menghubungi lagi. "Arman, lama tak bertemu. Kita harus reuni, nih. Aku kangen ngobrol sama kamu," bunyi pesan singkat yang muncul di ponselnya. Dulu, mungkin Arman akan membalas dengan antusias. Tapi kali ini, tanpa ragu, ia langsung menghapus pesan itu dan memblokir nomor pengirimnya. Dinda, yang kebetulan melihat kejadian itu, merasa dadanya menghangat. Ia tidak perlu bertanya apapun. Cara Arman menangani situasi itu sudah cukup menjadi jawaban. Arman memang berubah. Perlahan tapi pasti, kepercayaan Dinda mulai tumbuh kembali. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, satu hal yang semakin jelas, cinta mereka diuji, tapi tidak hancur. Matahari pagi menyinari jendela kamar mereka, menciptakan cahaya lembut yang menghangatkan ruangan. Dinda terbangun lebih dulu, menatap wajah Arman yang tertidur di sampingnya. Ada ketenangan di wajah suaminya, sesuatu yang dulu sempat hilang dari kehidupan mereka. Dinda menghela napas, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Luka yang begitu dalam, air mata yang tak terhitung jumlahnya, kepercayaan yang harus dibangun kembali dari nol. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, cinta. Cinta mereka tidak sama seperti dulu. Bukan lagi cinta yang polos dan penuh harapan seperti awal pernikahan. Kini, cinta itu lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berarti. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kehangatan yang baru. Arman tidak lagi menjadi suami yang hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Setiap malam mereka berbincang sebelum tidur,
berbagi cerita tentang hari masing-masing, sesuatu yang dulu jarang mereka lakukan. Dinda pun tak lagi memendam perasaannya sendiri. Jika ia merasa kecewa, ia mengatakannya. Jika ia merasa bahagia, ia membaginya. Hubungan mereka kini dibangun di atas kejujuran dan komunikasi yang lebih baik. Salah satu perubahan terbesar adalah bagaimana mereka kini saling menghargai waktu bersama. Dulu, Arman sering membawa pulang pekerjaannya, sibuk dengan laptop dan ponselnya. Sekarang, ia menetapkan batas. Begitu ia pulang ke rumah, waktunya hanya untuk Dinda dan keluarga mereka. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik, ujar Arman suatu malam sambil menggenggam tangan Dinda. Aku ingin kita bahagia, Din. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas mendapat kesempatan ini. Dinda tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Dan aku juga ingin kita terus berjalan bersama. Beberapa bulan setelah mereka melalui masa-masa sulit, kebahagiaan lain datang menghampiri. Dinda duduk di kamar, menatap 2 garis merah di alat uji kehamilan yang baru saja ia gunakan. Tangannya gemetar, perasaan bercampur aduk memenuhi hatinya. Ketika Arman pulang, ia langsung berlari memeluknya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mas, aku hamil. Arman terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Perlahan, matanya mulai basah. Dengan penuh rasa syukur, ia memeluk Dinda erat-erat. Alhamdulillah. Ini hadiah terindah untuk kita, Din. Kehamilan Dinda menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Mereka tahu, kini mereka bukan hanya berjuang untuk satu sama lain, tapi juga untuk anak yang akan segera hadir dalam kehidupan mereka. Setiap hari, Arman semakin menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia menemani Dinda ke setiap pemeriksaan dokter, memastikan istrinya mendapatkan yang terbaik. Ia lebih peka terhadap perasaan Dinda, berusaha membuatnya selalu merasa nyaman dan dicintai. Bagi Dinda, perubahan ini bukan sekadar kata-kata. Arman telah membuktikan bahwa ia adalah pria yang pantas untuk diberi kesempatan kedua. Mereka berjanji, di depan anak mereka nanti, mereka akan menjadi teladan. Mereka akan menunjukkan bahwa cinta sejati bukanlah yang tanpa celah, tetapi yang mampu bertahan di tengah badai, yang mampu memaafkan, dan yang terus diperjuangkan. Cinta mereka telah diuji, dihancurkan, dan dibangun kembali. Kini, cinta itu lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka siap menyambut masa depan dengan penuh harapan. Hari itu, langit tampak begitu cerah, seakan memberi harapan baru bagi kehidupan rumah tangga Arman dan Dinda. Kehamilan Dinda semakin besar, dan mereka sudah menyiapkan segala hal untuk menyambut kelahiran buah hati mereka. Arman telah berubah. Setidaknya, itulah yang selama ini Dinda yakini. Setiap hari ia menunjukkan bahwa dirinya benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Ia menjadi suami yang lebih perhatian, ayah yang penuh kasih sayang, dan pria yang berusaha menebus semua kesalahannya. Namun, kehidupan selalu punya cara sendiri untuk menguji manusia. Malam itu, ketika Dinda sedang beristirahat di kamar, ponsel Arman yang tertinggal di meja bergetar. Sebuah pesan masuk. Dinda tidak berniat membacanya, tapi nama pengirimnya membuat jantungnya berdegup kencang. Nadia. Nama yang dulu menghancurkan hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Aku masih menunggumu, Men. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Sampai kapan kamu akan terus berbohong pada dirimu sendiri? Dunia Dinda seakan runtuh dalam sekejap. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Jadi, semua ini hanya kebohongan? Dengan hati yang bergetar, ia menunggu Arman pulang. Ia ingin mendengar penjelasannya. Ia ingin tahu apakah hatinya telah dikhianati lagi,
bahkan setelah semua kesempatan yang telah ia berikan. Ketika Arman masuk ke rumah, wajahnya tampak lelah, namun ia tersenyum hangat melihat Dinda. "Sayang, kenapa belum tidur?" Dinda mengangkat ponsel Arman dengan tangan gemetar, menunjukkan pesan itu. "Apa ini, Mas?" Seketika wajah Arman berubah. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Dinda menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. "Jadi, semua ini hanya sandiwara? Semua perubahan yang aku lihat hanya kebohongan." Arman mencoba meraih tangan Dinda, tapi ia menepisnya. "Dinda, aku bisa jelaskan." "Jangan, Mas," suara Dinda bergetar, tapi matanya penuh ketegasan. "Aku sudah cukup dikhianati. Aku sudah cukup menahan rasa sakit. Aku pikir aku bisa memaafkan dan percaya lagi, tapi ternyata aku hanya menipu diriku sendiri." Air mata Arman mengalir. Ia tahu, kali ini ia benar-benar kehilangan Dinda. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dinda melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Raka, yang berarti cahaya. Baginya, Raka adalah simbol harapan dan kekuatan. Dinda memilih untuk membesarkan anaknya sendiri. Ia tak ingin lagi terjebak dalam kebohongan yang sama. Keputusan itu berat, tapi ia yakin ini adalah jalan terbaik. Suatu hari, Arman datang ke rumah untuk melihat anak mereka. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, dan penuh penyesalan. "Dinda, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Dinda tersenyum kecil, tapi kali ini senyumnya berbeda. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya ketenangan. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," ucapnya lembut. "Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup tanpa rasa benci. Tapi aku juga memilih untuk tidak kembali." Air mata Arman jatuh. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya, istri yang setia, rumah tangga yang indah, dan kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang lagi. Dinda belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Ia memaafkan Arman, tapi ia juga memaafkan dirinya sendiri karena dulu pernah bertahan dalam luka yang terus-menerus menyakiti. Ia memilih kebahagiaannya sendiri, bukan kebahagiaan yang dipaksakan. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan dalam badai, tapi juga tahu kapan harus melepaskan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran. Tidak semua yang kita perjuangkan harus kita pertahankan. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita semua belajar arti cinta, ketulusan, dan memaafkan. Salam hangat untuk semua hati yang sedang belajar memaafkan.